bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Halo teman-teman, gimana kabarnya portfoliomu hari ini? Ada David Alai, Hanshen.co, S. Nurul Baeti, Kucing Mabuk, wah ada kucing mabuk, Anton Gunardi, William Hobbs, Rimanita Fortina Sari yang selalu nonton, thank you. Devi Natalia, Surya Mandala Putra, Leona. Hai semuanya, aku mau review IHSG dulu seperti biasa ya, tapi nunggu yang nonton banyakan dikit deh biar nanti nggak ngulang-ngulang lagi. Dan seperti biasa juga aku akan update untuk sentimen makro dan juga fundamental, terus juga untuk saham-saham yang potensial pastinya gitu. Oke. Sesi 2 ditarik naik merah kecuali Old Eco nih katanya. Udah makan? Udah dong. Halo Merlin, how are you? Irhandi Pisenli, Ayu Swin. Hai semuanya. Prima Dita A, TPM Tech bener kata Miss turun dia hari ini. Wis, bukan gara-gara saya loh. Kak bahas saham bareng yuk. Iya, bahas saham di sini. IHSG ngeprank kripto berdarah-darah. Iya, wait and see dulu ya teman-teman. Oke, aku mulai ya teman-teman ya. Yang pertama aku mau bahas dulu tentang IHSG sebelum aku bahas untuk sentimen makronya. Teman-teman lihat, tumben nggak di depan komputer. Aku di depan komputer. How do you know aku nggak depan komputer? IHSG hari ini tadi terkoreksi sampai area support, pas banget di support yang kita anticipate kemarin di level 6610 itu. Terus kemudian mantul. Jadi kalau teman-teman lihat chartnya tuh ya kayak gini nih. Menarik banget kayak gini nih. Nih ya, teman-teman perhatikan. Jadi ini dia kena resisten di atas, terus turun kena support ini, support garis-garis ini ya, MA, ada banyak MA di sini. Mantul. Jadi IHSG besok bakalan kemana? Masih bakalan sideways ya, ini 50-50, untuk naik turunnya tuh 50-50 gitu. Nah, jadi teman-teman nggak usah terlalu berharap hijau terus sih, karena marketnya lagi sideways tuh artinya bull and bear kekuatannya tuh sama. Anyway, HP-nya jatuh-jatuh. Oke, terus sentimennya apa aja? Sentimen global dan juga sentimen nasionalnya. Yang pertama sih kita masih nungguin FOMC minutes ya. Jadi market Asia tuh masih tertekan efek FOMC minutes, termasuk IHSG tadi turun, tapi kemudian dia mengalami technical rebound gitu ya. Jadi dalam FOMC minutes semalam tuh The Fed resmi mengeluarkan risalahnya dia yang terbaru tuh, yang berisi bahwa para pejabat The Fed itu sepakat akan meningkatkan suku bunga ya, lebih cepat dari perkiraan. Jadi perkiraan naiknya suku bunga The Fed ini lebih awal, yaitu pada Juni 2022, yang sebelumnya diperkirakan naiknya pada kuartal pertama 2023. Dan ini jadi satu sentimen yang agak negatif buat market gitu. Makanya bursa Asia hari ini banyak yang merah gitu ya. Nah, kemudian market juga masih wait and see dengan COVID-19. COVID-19 tuh kalau teman-teman perhatikan, saat ini di Indonesia kasus hariannya tuh tertinggi sejak November 2021. Ya, jadi masih wait and see banget di sini. Strateginya masih swing trading aja. Ini banyak yang nanya BBYB, agro, nanti aku akan bahas teman-teman ya. Terus kemudian hari ini IHSG sempat turun dalam, terus mantul dan ditutup tuh cuman turun 0,13%. Setelah dia kena MA20 dan MA50, jadi mantul di situ. Kemudian mayoritas saham-saham tuh mengalami pantulan pada sesi kedua
terutama sektor poultry, consumer goods, pulp and paper, dan juga konstruksi gitu. Nah, hari ini tadi Mtrade ada trading saham DGNS, AGII, terus kemudian BBYB, Bukalapak untuk trading doang ya, scalping doang, dan juga BBNI. Seperti yang kemarin kita bahas, BBNI dan juga BBRI itu dia retrace, tapi retrace-nya tuh kena di area support gitu. Jadi menurut saya sih cukup bagus, cukup menarik gitu ya. Terus kemudian ada saham yang tadi dijual, ada Excel, terus kemudian JSky, Scalping, terus SMBR, UNTR, Weton KF. Kita juga mengantisipasi market yang mulai sideways, jadi beberapa saham yang udah geraknya agak lambat-lambat kayak SMBR, Weton tuh kita tadi cut loss dulu gitu. Terus kemudian kita juga jual Era dan juga Harum. Nah, yang profit taking dan yang cut loss apa aja ya? Hari ini tadi Harum, kita profit taking jangka menengah, cuan 25%, Eranya tadi ada cut loss, KF-nya cuan tipis, Wetonnya cuan tipis juga, Towernya cut loss sekitaran 3%, UNTR cut loss 3%. Jadi ya hari ini banyak yang kita jual gitu. Pengarah penta, The Fed banyakkan meeting, bikin market indecision. Mending execute aja, jangan tebar fear. Wah ya, kan dipertimbangkan dulu dong. Justru malah bagus kalau banyak meeting udah discounted sebelumnya, jadi pas kejadian tuh jatuhnya tuh nggak langsung jatuh dalam gitu ya. Oke, terus kita akan lihat untuk beberapa saham yang hari ini tadi bergerak aktif. Kita mau lihat dulu dari sektor poultry ya. Poultry kita lihat ya teman-teman ya. Sore dia mulai aktif poultry-nya. Kita lihat Java. Ya ini. Perhatikan di sini nih. Nih Java kemarin sempat naik tinggi kan di 27 Desember, terus kemudian dia sideways, terus hari ini tadi lumayan hijau lagi tapi belum bullish banget gitu. Jadi masih wait and see. Terus tadi juga kita lihat pulp and paper mulai aktif. Justru kalau aku perhatikan pulp and paper ini bisa jadi watchlist sih teman-teman ya, karena sejak dia naik tanggal 27 Desember naik volume tinggi, habis itu sideways, dia berpotensi untuk membentuk pattern inverse head and shoulders dengan resistennya di 7850. Jadi bisa lihat di sini. Ini bakalan bisa membentuk pattern inverse head and shoulders kalau dia naik sampai 7850 gitu. Terus selain TKIM, INKP juga sama teman-teman. Dia berpotensi untuk menguji resisten di 8350. Kalau breakout dari situ bakalan bisa sampai ke 8750 sebagai resisten kedua. Oke. Pegawai negeri saham, kok lucu sih. BBYB gimana hari ini? BBYB hari ini kayaknya bakalan ada technical rebound dikit ya. Tadi Mtrade ada beli sih untuk BBYB. Kira-kira bakal naik sampai berapa? Resistennya sekitaran area 2570 sampai 2630 gitu. Jadi kalau naik sampai area situ kita berpotensi untuk profit taking gitu. Agus Widiarta, Ellen, iya apa? IPTV dong. Oke. Miss, pasarnya bikin bingung di Eswadesi. Naik turun suka-suka harus gimana? Itu namanya market sideways. Kalau market sideways memang psikologi market cenderung ya gimana ya, 50-50, bull and bear 50-50. Jadi teman-teman nggak usah, kok gerah ya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu maksain trading juga. Nejora Cat PD, Miss, untuk jangka menengah dan untuk trading swing harus pisah porto ya, karena kalau enggak harga satu saham yang niatnya untuk jangka menengah malah ter-average, kita beli lagi niatnya untuk trading or swing trading or trading. Terserah sih, kalau trading jangka menengah, jangka pendek, swing dan jangka menengah mau dipisah atau enggak terserah. Tapi kalau untuk long term investing sebaiknya dipisah. Karena apa? Karena kalau untuk yang jangka pendek dan jangka menengah itu kadang Mtrade misalkan teman-teman belinya satu saham gitu ya. Belinya satu saham, belinya sekali gitu. Tapi bisa aja tuh dijual separuh untuk swing trading dulu dan dijual di hold separuh lagi untuk jangka menengahnya gitu. Jadi kalau kayak gitu caranya biasanya sih di satu portfolio gitu sih. Tapi kalau mau dipisahin nggak apa-apa juga.
Thomas Sanjaya. Miss, kalau kena support atau resisten, nama-nama yang aku sebut pertanyaannya tadi, yang ada pertanyaan ya, yang nggak ada pertanyaan yang nggak, itu dapat MTrade ya, MT7 nama email WhatsApp. Thomas Sanjaya juga. Kalau kena support atau resisten, buy sell-nya apakah perlu pakai 2 tick di atas atau di bawahnya? Enggak sih, nggak kayak gitu sih. Kalau kena support itu kita lihat ada candle hijau nggak, contohnya kayak BBYB hari ini gitu. Jadi BBYB hari ini kita buy on weakness kan, mantul gini kan. Nah, jadi potensinya tuh sampai di sini gitu, mantul sampai garis biru ini atau yang merah ini. Nah, jangan hold lama-lama buat BBYB-nya karena dia MA-nya juga udah mulai downtrend, udah mulai belok ke bawah, udah mulai dead cross gitu. Itu tandanya dia bakalan bisa lanjut turun gitu ya. Nah, itu tadi ngejawab pertanyaan Thomas Sanjaya. Kalau pas kena support itu nggak harus selalu dibeli. Itu sebaiknya kalau pas mau beli tunggu candle reversal dulu, candle hijau reversal dulu gitu. Terus tadi banyak banget yang nanyain agro gimana? Agro 3 hari ini tuh turunnya dengan volume transaksi lumayan gede sih, jadi hindari dulu, avoid dulu. Terus yang menarik justru malah Arto, hari ini malah breakout, dan breakoutnya Arto tuh cakep banget loh teman-teman loh. Nih, perhatikan ya. Jadi kita bukan cuma ngelihat ekosistem aja untuk bank digital ini, kita lihat teknikalnya juga. Nah, dikala teman-temannya yang lain itu turun, Arto ini malah naik. Ini dia membentuk pattern inverse head and shoulders gitu. Dan kalau seandainya dia breakout, which is tadi udah breakout dikit, tapi kita mau tunggu konfirmasi breakoutnya besok nih 18.350. Kalau breakout dari 18.350, ini Arto bakalan bisa menguji resisten 21.225 gitu. Nah, terus untuk Arto sendiri, MTrade ada beli, dan sekarang posisinya masih hold untuk jangka menengah untuk 18-22%-an. Cara nentuin resisten gimana? Cara nentuin resisten ada banyak cara. Yang pertama dengan horizontal line. Kemudian yang kedua, horizontal line itu ditarik dari high atau low. Yang kedua, dapat dari moving average bisa juga, kemudian dari Fibonacci bisa juga, dari round number bisa juga gitu. Jadi detailnya teman-teman bisa lihat di MTrade sih, di aplikasi MTrade ada edukasinya gitu. Chong Kwe Tiong, BBNI gimana? BBNI kemarin kita udah bahas dan belum banyak perubahan ya. BBNI dan BBRI ini sebenarnya dia udah mulai breakout dari pattern konsolidasinya kayak gini. Ya, ini pattern flag yang bagus banget nih tiangnya. Terus ini benderanya gitu. Nah, terus dia ini jatuh kena ini ya, kena garis ini. Jatuh di sini, terus ketahan. Nah, kalau pas kena garis ini, which is di angka sekitaran 68 sampai 6825, teman-teman bisa buy on weakness gitu. Ya, jadi di sini kalau jangka pendek dia bisa sampai 7175, kalau jangka 1 bulanan mungkin bisa sampai 7.500-an. Jadi kalau kita lihat sih sebenarnya udah mulai ada tanda-tanda untuk positif buat BBNI dan juga BBRI. Patternnya juga mirip sih BBNI, BBRI. Nah, itu pasti BMRI dan BBCA juga sama gitu, 4 itu tadi. Liupin, Cani, C-A-N-I. Ya deh, kasih MTrade 7 hari buat Cani. C_A_N_N_I. Liu_pin. Ya, dapat MTrade 7 hari, boleh. Perbedaannya akhir tahun dan awal tahun kali ini sama sebelum-sebelumnya apa? Perbedaannya apa ya? Aku keinget sih Januari tahun 2021 kemarin, itu rally banget, rally-nya kenceng banget. Dan waktu itu yang lagi trending banget tuh saham Antam ya. Jadi perbedaannya tahun ini dan tahun kemarin tuh masih ada sisa-sisa rally yang disebabkan karena stimulus yang cukup besar gitu.
Jadi masih sisa-sisa tahun 2020. 2020 itu kan sebenarnya meskipun marketnya crash, recovernya cepat banget karena didorong oleh stimulus, didorong oleh kebijakan fiskal dan dan juga kebijakan moneter yang sangat dovish. Dovish itu artinya ya menguntungkan market lah gitu. Banyak stimulus dan suku bunga diturunin. Nah, bedanya sekarang meskipun masih ada COVID ya, ada Omicron, terus masih ada sisa-sisa COVID, tapi stimulusnya dikurangi. Itu yang membedakan. Jadi sekarang marketnya mungkin nggak akan bisa ngegas sekencang tahun lalu tuh karena stimulusnya dikurangin gitu. Nah, meskipun Omicron saat ini juga nggak seserem Delta, Delta kan kemarin kan parah banget ya. Jadi meskipun Omicron nggak seserem Delta, tapi yaitu tadi, ketika stimulus dikurangi, kita harus lebih berhati-hati gitu. Itu Liuvin. Unilever Miss, apakah akan di listing bus? Enggak lah. Delpi IMHN DRS PTR susah banget sih. Ini saya lupa cut loss padahal udah bikin trading plan dan lossnya udah makin dalam, apa yang harus dilakukan. Ya itu kadang terjadi kayak gitu. Kalau sahamnya bukan saham gorengan, saham-saham yang fundamental yang bagus sih, iya tunggu aja technical reboundnya, kurangin bertahap. Ketika ada technical rebound, bakalan ada nggak sih technical rebound? Sekali lagi tergantung perusahaannya kayak gimana. Kayak Bukalapak kemarin meskipun dia turun dalam, pasti tetap ada technical rebound karena memang kapitalisasinya dia gede gitu. Jadi yang paling rawan, yang paling bahaya tuh emiten yang udah kapitalisasinya kecil, likuiditasnya kecil, fundamentalnya jelek juga gitu. Jadi siapa yang mau? Logikanya big investor juga nggak mau gitu. Nanda Arifin, minta advice mindset buat ikutan IPO dong, yang masih ragu takut ARB tapi pas listing ternyata ARA. Mindsetnya simpel aja sih, kalau kamu masih mau ngetes ya nggak usah beli banyak-banyak, belinya dikit aja, ngetes dikit aja gitu. Jadi kalau untung kamu bisa menikmati, tapi kalau rugi kamu nothing tulus juga. Tapi aku mau untungnya banyak, iya belajar dulu gitu. Aku sendiri nggak mau terlalu banyak spekulatif di saham-saham yang baru listing, yang baru IPO gitu. Kita akan ada live dengan beberapa emiten yang mau IPO, tapi teman-teman ambil keputusan sendiri ya. Yang salah satunya ada ASL, kita mau nge-live juga, tapi teman-teman ambil keputusan sendiri gitu. Terus kemudian masih nyambung di BBNI tadi. BBNI itu pada perdagangan tanggal 4 Januari kemarin, volume transaksinya tuh naik tinggi, terus kemudian tanggal 5 dan juga tanggal 6 turun dengan volume transaksi kecil. Jadi kalau aku ngelihat sih BBNI, BCA, BRI, terutama BNI dan BRI ini bakalan bisa melanjutkan penguatannya dalam 1 bulan ke depan gitu. Jadi masih menarik. Buat teman-teman yang profil resikonya bukan yang mau scalping, tapi mau yang lebih aman, beli, simpen, dan lebih nyantai, saya rasa BBNI ini termasuk pilihan yang cukup oke. Ervina.fair nanya, saham BRI kemarin beli di 3.500. Ini mau nambah lot gimana? Kalau nambah modal jadi mahal. Emang berapa sih BRI sekarang? Di 4.160 ini merupakan area support sih. Bahkan area support gitu. Ya kalau punya di level 3.500 tuh murah banget. Kalau misalkan mau nambah sekarang dan nggak mau jadi mahal, ya berarti pencatatannya di Excel yang dibedain. Jadi kamu bisa catat sendiri, jadi nggak kecampur gitu dalam satu average. Yang harga bawah punya berapa lot, yang harga atas punya berapa lot. Jadi pas nanti jualan, kalau misalkan kamu mau jual yang harga bawah dulu, itu kamu tahu gitu berapa lot sih yang harga bawah gitu. Jadi nggak mix up gitu. Karena tahu nggak sih teman-teman, pencatatan harga average di sekuritas itu di online trading kamu itu tuh agak mix. Halo, masih nyambung nggak? Gak ada suara. Oke. Cialan tolong ngajarin pencatatan untuk saham yang dibeli di harga yang berbeda-beda. Di Excelin aja, cuman Excel aja. Nanti di Mtrade ya. Semoga tahun ini bisa ya. Pencatatan di harga yang berbeda-beda tuh sangat penting sekali. Doakan semuanya lancar. Oke ya. Terus udah jelas lagi semuanya. Oke. Bentar ya teman-teman ya.
Nah, ini ada respon dari Jepang sih buat pelarangan ekspor batu bara Indonesia. Industri dari Jepang itu secara teratur mengimpor batu bara dari Indonesia untuk pembangkit listrik dan juga manufaktur gitu. Jadi ya direspon dari Jepang, semoga pemerintah juga cepat ngebuka ya ekspornya ini. Terus juga pemerintah mengatakan akan ada memberikan subsidi buat minyak goreng untuk meredam lonjakan harga minyak goreng yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Nih kode-kode sih sebenarnya emiten minyak goreng apa coba? Oke, emiten minyak goreng apa? ICBP, Indofood. ICBP bukan ya, Indofood ya, lebih ke Indofood gitu. Terus teman-teman, CPO gimana? CPO masih wait and see ya teman-teman ya. Tadi kepotong sampai perhitungan persen di sekuritas. Oh iya, perhitungan average-nya di sekuritas tuh kalau misalkan kamu beli satu saham yang sama, beli terus jual, terus beli lagi, itu harga average-nya sebenarnya agak-agak ngaco gitu. Jadi catat sendiri. Semoga di Mtrade ke depan bisa ada sistem seperti itu ya. Oke. SIMP, iya. Oke, let me check SIMP. SMP masih sideways aja sih. Erieker nanya buy on weakness maksudnya apa ya? Buy on weakness tuh maksudnya beli ketika saham itu habis jatuh, cuman bukan pas jatuh parah gitu. Jatuhnya udah tadinya candlenya gede, terus kemudian candlenya semakin kecil, kena support dan mulai hijau gitu. Terus Mini Manchester, contoh perusahaan yang fundamentalnya bagus seperti apa selain perusahaan big caps ya? Kalau MPPA lupa cut loss untuk masuk golongan aman nggak untuk tunggu rebound? Nggak ada saham yang aman sih teman-teman, nggak ada saham yang aman. Jadi ya anyway, bicara tentang fundamental bagus tuh juga dilihat dari kacamata mana dulu. Jadi kacamatanya mau jadi growth investor atau value investor. Kalau jadi growth investor, teman-teman mesti ngelihat dari prospek pertumbuhannya dia, tapi valuasinya mungkin nggak terlalu murah ya. Jadi kalau jadi growth investor yang dilihat inovasinya gitu, meskipun valuasinya mahal. Terus kayak bank-bank digital, ekosistemnya gimana, pertumbuhannya gimana, kayak BBYB, terus kemudian Arto. Nah itu menarik secara fundamental untuk growth-nya. Tapi kalau secara valuasinya kurang gitu. Jadi kalau secara valuasinya yang dilihat lebih ke perusahaan-perusahaan yang lebih ke old economy gitu sih. Oke, terus The Fed naikin suku bunga, apakah IHSG akan koreksi dalam? Kayaknya nggak koreksi dalam, tapi saat ini setiap kali ada FOMC meeting agak-agak slow down gitu, turun dikit-dikit gitu. Potensi MTEL gimana? Mitratel kalau aku perhatikan bakalan bagus sih ke depannya ya. Jadi Mitratel, Tower, Tebik ini kalau ada dia aktif kita masih bisa tradingin gitu. Dan kalau untuk Tower ini dia juga termasuk perusahaan yang fundamentalnya sehat gitu. Jadi tadi ada yang nanya fundamental bagus selain saham-saham big caps apa aja, salah satunya Tower itu karena dia termasuk perusahaan yang secara profitability-nya juga sustainable. Nah ini kalau dilihat dari kacamata old economy gitu. Terus kayak BSDE itu juga termasuk yang dia fundamentalnya bagus kalau dari sektor properti gitu. Jadi termasuk yang revenue dan juga labanya sustainable gitu. Pertanyaan saya nggak dijawab sih Miss di MMX. Oke, sebentar ya. Susan Cucu. Di MMX gimana? Sideways aja sih dia di MMX ini, nggak kemana-mana gitu. Supportnya sekarang masih di level 2560. Kalau mau dilihat support yang lebih dekat di atasnya 2610, wait and see dulu aja. Kalau mau masuk sebaiknya nunggu 2550, deket 2550 atau sekaliannya nunggu breakout. Kalau breakout resistennya di 2800 gitu, wait and see dulu. Kalau belum beli jangan masuk dulu gitu. Nah ini ada yang nanya lagi, Perianto 1611, boleh nggak kombinasi value and growth investing dan komposisi bagusnya seperti apa? Nah itu strateginya Warren Buffett. Warren Buffett bilang dia adalah 15% growth investor dan 85% value investor. Nah jadi kalau dia 15% growth
investor, 85% value investor. Cara ngelihatnya gimana? Yang pertama dari bisnis modelnya dulu, kemudian manajemen perusahaan, yang ketiga dilihat dari profitability, dan yang terakhir adalah timingnya, yaitu dari valuasinya gitu. Maka dari itu yang pertama kalau bicara bisnis model, Warren Buffett suka banget perusahaan yang ini yang pangsa pasarnya gede. Terus biasanya tuh di perusahaan-perusahaan consumer good dulunya gitu, tapi sekarang dia udah berubah, dia udah mau masuk ke perusahaan teknologi juga, dan kelolaan dia tuh yang paling gede ada Apple gitu ya di portfolio Berkshire Hathaway. Kemudian yang kedua adalah manajemen perusahaan, pastinya dia lihat manajemennya mau berinovasi atau enggak, tapi agak susah buat kita untuk menilai manajemen, jadi kita skip aja langsung ke yang ketiga, profitability-nya sustainable. Kalau kita perhatikan, nggak harus selalu perusahaan yang bagus itu untung sih, enggak sih. Kalau aku ngelihat kayak Amazon gitu, dia fokus ke cash ya, jadi cash flow-nya bagus gitu. Nah, terus yang terakhir adalah valuasi. Valuasi ini bicara tentang timing. Makanya kalau kita pakai strategi Warren Buffett kayak gitu, dapatnya saham-saham apa? Dapatnya saham-saham blue chip. Janto BBYB dong Miss, perlu CL atau enggak ya? BBYB mah kita udah keluar dari 3-4 hari yang lalu, 4 hari yang lalu. Profit taking sih untuk jangka menengahnya, dan ini jangka pendek tadi kita udah beli lagi untuk swing trading, dan mungkin 1-2 hari kita akan profit taking gitu. Jadi teman-teman yang telat cut loss mungkin bisa nunggu 1-2 hari mantul dijual gitu. Teddy Polandra udah mati rasa, kebal keseringan kena gebuk. SMBR Budianto Ahmad, SMGR perusahaan besar tapi kok ambles ya. Unilever juga perusahaan besar tapi ambles juga. Sebenarnya tergantung tren market sih saat ini. Big fund itu, big investor, mereka lagi suka perusahaan-perusahaan yang berbau teknologi ke depan gitu. Jadi perusahaan tech company ini memang masih hits gitu ya. Meskipun nggak sampai rally kayak di Agustus kemarin, tapi kita masih bisa wait and see. Bukalapak gimana? Halo Gracia. Bukalapak gimana? Bukalapak ada yang menarik sebenarnya, aku kasih lihat chartnya ya. Ini Bukalapak ya, ini di area ini mantul di sini. Perhatikan pas mantul dia volumenya gede. Ini dia pas mantul volumenya gede juga, dan ini turun di sini volumenya kecil. Kemungkinan sih akan ada technical rebound sampai di level 568 technical rebound sampai di sini, dan dia membentuk pattern double bottom. Jadi apakah bakalan bisa balik sampai setinggi apa Bukalapak ini? Kalau aku perhatikan sih sementara sampai 576 sampai 600 dulu sih, nggak sampai yang tinggi-tinggi banget Bukalapak ini. Kenapa? Karena nyangkutersnya banyak, jadi agak berat kalau naik ketinggian gitu. Lulu Momo F3 GGRM nyangkut mah hold aja, lumayan dividennya. Ya terserah sih, kalau lagi nggak butuh duit juga nggak apa-apa. Recovernya kapan? Recovernya nanti kalau inflasinya naik, dan sekarang kan juga dia udah naikin harga rokoknya kan ya. Karena selain karena inflasi itu juga karena cukai rokoknya naik gitu. Batubara gimana? Batubara wait and see dulu karena ada larangan ekspor selama 1 bulan ini. Evan Setiawan 90 FPNI, penasaran nih nggak dijawab-jawab. Oke, aku jawab. Lotte Chemical Titan, dia lagi konsolidasi, hati-hati. Likuiditasnya bisa tiba-tiba naik, bisa tiba-tiba turun. Dia termasuk third liner. Be very careful teman-teman di sini. Kalau mau beli mungkin sekitaran level 370-an, baru itu agak-agak low risk gitu. Terus Dedi Wijaya, Miss M-Trade apa? M-Trade ya, M-Trade itu adalah aplikasi atau layanan yang kita kasih melalui aplikasi Android dan iOS, memberikan trading signal, kemudian advisory, bisa tanya jawab, dan juga bisa ada educationnya, dan juga ada eventnya juga. Ke depan semoga kita bisa berkembang lagi untuk bisa bertransaksi gitu.
Hevak 25X, emang kalau saham banyak yang kuter susah naik ya C? Kenapa gitu? Simpel dong, kan sebelumnya trennya turun, banyak yang kuter, nanti kalau naik mereka kan mau buang muatan dulu, udah stres kan, nunggu sahamnya lama nggak naik-naik gitu. Oke, Arto gimana? Tadi aku udah bahas Arto aku udah bahas, dia satu-satunya yang rebound untuk saham perbankan digital, bisa sampai ke level 21-200an untuk target dari pattern inverse head and shoulders-nya. Miss, saya udah member Mtrade 2 tahun, ucapin selamat malam gitu Miss Dodianto. Selamat malam Dodianto, terima kasih atas kepercayaan kamu, semoga kita bisa kasih yang terbaik buat kamu ya. Lucu. Miss nggak pernah dijawab Sido friend how Gandili. Oke, sampai aku mau ngetik kode sahamnya Gandhi. Sido friend, bentar ya, Sido sama friend. Sido hold aja sih teman-teman, ini bagus banget buat investasi. Nah ini teman-teman kalau nanya perusahaan yang fundamentalnya bagus apa selain big cap, salah satunya nih Sido. Dia termasuk yang profitability-nya cukup sustainable, rajin bagi dividen, bahkan setahun dividen 2 kali. Secara teknikal agak ketinggian, agak kemahalan di 925, tapi kalau teman-teman misalkan mau nawar sekitaran 890 sampai 900 tuh cukup murah gitu ya, hold aja. Cara dapat Mtrade trial 1 minggu, ya untung-untungan dan kamu beruntung malam ini Andokolius. Ketik aja di EMT7 nama email WhatsApp. Oh ada Cici Rita, halo. Beris kok nggak dijawab? Oke. Terus sama Esri Utami, karena pertanyaannya simpel aku jawab dulu. Apakah tepat saat ini untuk memulai invest di bank digital? Bank digital menurut aku sih ya, kalau aku sih cuma trading aja gitu. Breeze downtrend, avoid dulu, hindarin dulu teman-teman, hari ini tambah downtrend lagi. Kalau investasi jangka panjang, aku lebih prefer ke bank besar. Happy Day. Harum kemarin Miss bilang udah ketinggalan jangan dikejar, tapi masih naik terus. Sekarang udah bisa masuk nggak? Aku lihat ya. Harum kok naik sih? Harum hari ini merah lagi. Merah dan udah mulai ngebentuk double tops gitu, tanda dia mau turun gitu. Excel gimana? Gagal membentuk ini ya. Coba ya. Aku live-nya malam hari ini nggak lama ya teman-teman ya, karena tadi ada perjalanan panjang gitu dari Solo dan aku mulai ngantuk. Excel sekarang lagi di area support MA 100-nya cukup kuat, tapi candle-nya jelek, wait and see dulu. Dia kayaknya fail membentuk cup and handle, nggak jadi bentuk cup and handle. Jadi ya yang swing trading exit dulu deh, wait and see dulu ya. AGI gimana? AGI hari ini tadi mantul, kita spekulatif buy on weakness, jadi ditunggu aja, mungkin beberapa hari kita akan jualan atau profit taking. Terus LAI 406, caranya taking profit yang baik gimana? Kadang suka udah turun duluan. Iya kan marketnya sideways, mesti harus disesuaikan dengan kondisi market kalau cara profit taking. Kalau marketnya sideways, cara profit takingnya pakai candle, begitu keluar candle merah ya exit gitu. Oke, teman-teman, kita lanjut besok di morning briefing Mtrade jam 8.15 pagi, yang pastinya isinya jauh lebih berkualitas lagi. Kita ada equity research analyst, ada technical analyst, dan juga ada trader coach yang akan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan dalam trading ya. Jadi lebih tahu alasannya kenapa, the way-nya gimana. Jangan lupa join Mtrade sebagai VIP user Mtrade. Dan hari Sabtu jam 10 pagi ada seminar tentang cara scalping. Teman-teman bisa langsung aja download aplikasi Mtrade ya, langsung aja download aplikasi Mtrade untuk bisa belajar tentang bagaimana caranya scalping. Oke, thank you semuanya. Kita sambung lagi besok di morning briefing jam 8.15 bareng dengan coach Mtrade ya. Dadah. Breeze, apakah masih bisa lanjut turun? Masih bisa. Dadah. Nontonnya di mana? Nonton seminarnya di Mtrade dengan cara download aplikasinya. Hari Sabtu jam 10 pagi download aplikasi, klik bannernya di situ. Thank you semuanya. Dah. Masih 20.30, 20.39 di aku. Sambung besok ya. Thank you.